Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ja'far Nur Halim. Saya dari SMK Negeri 3 Mandau, dari kelas 11 Teknik Pemurnian Minyak dan Gas. Saya akan menjelaskan tentang sirkulasi sistem atau sistem sirkulasi. Apa itu sistem sirkulasi? Sistem sirkulasi merupakan salah satu sistem yang memegang peranan penting di dalam operasi pengeboran. Sistem sirkulasi terbagi menjadi dua tujuan, yaitu membantu sistem pemutar di dalam mengebor sumur dengan menyediakan perlengkapan-perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur dan tempat kerja untuk mempersiapkan, merawat, dan mengganti fluida pengeboran. Yang kedua yaitu untuk mensirkulasikan fluida pemboran atau lumpur bor ke seluruh sistem pemboran sehingga lumpur bor mampu mengoptimalkan fungsinya. Komponen sirkulasi sistem itu terbagi menjadi 4. Yang pertama fluida pemboran, kedua tempat persiapan, ketiga peralatan sirkulasi, dan keempat conditioning area. Yang pertama yaitu fluida pemboran. Apa itu fluida pemboran? Fluida pemboran merupakan suatu campuran cairan dari beberapa komponen yang terdiri dari air, minyak, tanah liat atau clay, bahan kimia, gas, udara, busa maupun deterjen. Di lapangan, fluida ini dikenal sebagai lumpur atau mud. Apa itu fungsi mud? Satu, mengendalikan tekanan formasi. Yang kedua, mengangkat cutting ke permukaan. Yang ketiga, sebagai media informasi. Yang keempat, melumasi dan mendinginkan drill string. Yang kelima, pemeliharaan peralatan bor. Keenam, memberi suspensi pada cutting pada saat sirkulasi berhenti. Yang ketujuh, memberi buoyancy efek pada drill string. Fluida pemboran itu terbagi menjadi 3, yaitu komposisi, kedua jenis mud, dan ketiga itu tekanan hidrostatik lumpur. Komposisi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu semakin ringan dan encer suatu lumpur pemboran, semakin besar laju penembusannya. Yang kedua yaitu semakin berat dan kental suatu lumpur pemboran, semakin mudah untuk mengontrol kondisi di bawah permukaan. Jenis mud ini terbagi menjadi 3, yaitu water based mud, yang kedua oil based mud, yang ketiga itu air or gas based mud. Yang pertama itu water based mud, merupakan lumpur pengeboran yang paling banyak digunakan adalah water based mud sebesar 80%. Komposisi lumpur ini terdiri dari air tawar atau air asin, clay, dan chemical aditif. Komposisi ini ditentukan oleh kondisi lubang bor. Yang kedua itu oil based mud, digunakan pada pengeboran dalam hot holes, formasi sel, dan sebagainya. Lumpur ini lebih mahal, tetapi mengurangi terjadinya korosi pada rangkaian pipa bor dan sebagainya. Yang ketiga itu oil or gas based mud. Keuntungan dari lumpur jenis ini terutama adalah dapat menghasilkan laju pengeboran yang lebih besar. Karena digunakan kompresor, kebutuhan peralatan dan ruangan lebih sedikit. Yang ketiga itu tekanan hidrostatik lumpur. Jika pH lebih besar, lumpur masuk ke dalam formasi atau kehilangan sebagian lumpur masuk ke dalam formasi, permeabilitas atau loss circulation. Jika pH lebih kecil akan terjadi kick. Yang kedua yaitu tempat persiapan. Terletak pada tempat dimulainya sistem sirkulasi, tempat persiapan lumpur pemboran terdiri dari peralatan-peralatan yang diatur untuk memberikan fasilitas persiapan atau treatment lumpur bor. Tempat ini meliputi mud hose, mud tank, mixing hopper, chemical mixing barrel, bulk mud storage bin, water tank, dan reserve pit. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas tempat lumpur pemboran tersebut. Yang pertama itu mud hose. Apa sih kegunaan mud hose itu? Kegunaan mud hose itu sebagai gudang penyimpanan aditif seperti bentonite dan lain-lain. Yang kedua itu mud tank. Kegunaan mud tank itu merupakan bak penampung lumpur di permukaan yang terbuat dari baja. Jadi kegunaan mud tank itu sebagai tempat penampungan lumpur. Yang ketiga itu mixing hopper. Mixing hopper itu peralatan yang bentuknya menyerupai corong. Melalui corong ini, aditif padat ditambahkan ke dalam zat cair pengeboran pada waktu perawatan di dalam kolam lumpur. Kemudian lumpur yang sudah dicampur aditif ini digunakan untuk mensirkulasikan. Jadi mixing hopper ini terletak di mana? Mixing hopper ini terletak di dekat rig. Yang keempat itu chemical mixing barrel, merupakan peralatan untuk menambahkan bahan-bahan kimia atau chemical ke dalam lumpur. Yang kelima itu bulk mud storage bin, merupakan bin yang berukuran besar, digunakan untuk menambah aditif dalam jumlah banyak.
Yang keenam itu water tank, merupakan tangki penyimpanan air yang digunakan pada tempat persiapan lumpur dan persiapan kegiatan pemboran. Water tank ini umumnya itu terletak di samping rig, bisa juga di tempat lain tergantung kondisi lapangan. Yang ketujuh itu reservoir, merupakan kolam yang besar digunakan untuk menyimpan kelebihan pada lumpur tersebut. Yang ketiga itu adalah peralatan sirkulasi. Yang ketiga itu peralatan sirkulasi atau circulation equipment. Peralatan sirkulasi merupakan komponen utama dalam sistem sirkulasi. Peralatan ini mengalirkan lumpur bor dari peralatan sirkulasi turun ke rangkaian pipa bor dan naik ke anulus mengangkat serbuk bor ke permukaan menuju conditioning area sebelum kembali ke mud pit untuk sirkulasi kembali. Peralatan ini ditempatkan pada tempat yang strategis di sekitar rig. Peralatan sirkulasi terdiri dari beberapa komponen khusus, yaitu mud pump, suction tank, suction line, discharge line, standpipe dan rotary hose, suction joint, dan return line. Yang pertama itu pompa lumpur atau mud pump adalah jantung dari sirkulasi sistem. Fungsi utamanya adalah memindahkan volume lumpur pemboran yang besar dengan tekanan yang besar. Terdapat dua tipe mud pump, yaitu duplex, yang kedua triple. Duplex bekerja double acting dan triplek bekerja dengan single acting. Suction tank merupakan tangki yang digunakan untuk menampung lumpur pengeboran yang akan dipakai pada operasi pengeboran, terletak di depan pompa lumpur. Yang ketiga itu suction line, merupakan pipa yang dipakai untuk menghubungkan antara suction tank ke pompa lumpur. Pipa ini harus dipasang selurus mungkin. Yang keempat itu discharge line, adalah pipa yang dipakai untuk menyalurkan lumpur pengeboran keluar dari pompa lumpur. Yang kelima itu standpipe, merupakan pipa baja yang ditegakkan di menara secara vertikal di samping dari rig atau mast untuk menghubungkan discharge line dengan rotary hose dan gooseneck menyambung pada standpipe. Yang keenam itu rotary hose. Rotary hose adalah suatu selang karet bertulang anyaman baja yang lemas dan sangat kuat yang menghubungkan standpipe dengan swivel. Selang ini harus elastik. Untuk memungkinkan swivel bergerak bebas secara vertikal, selang ini juga harus sangat kuat dan tahan lama karena pekerjaannya yang sangat berat dalam pemindahan fluida pengeboran yang kasar dan bertekanan tinggi itu sampai 5000 PSI. Selang pemutar ini dapat diperoleh dengan ukuran panjang sampai kurang lebih 75 feet. Yang ketujuh itu suction joint, merupakan sambungan yang digunakan untuk menghubungkan standpipe dengan rotary hose. Alat ini mampu menahan tekanan sampai dengan 5000 PSI, sehingga sambungan tidak akan terlepas. Yang ke-8, return line, adalah pipa yang digunakan untuk menyalurkan lumpur pengeboran yang keluar dari lubang anulus. Pipa ini terhubung ke peralatan pengkondisi lumpur. Yang keempat itu tempat pengkondisian lumpur pengeboran atau conditioning area atau solid control equipment. Conditioning area ini ditempatkan di dekat rig. Area ini terdiri dari peralatan-peralatan khusus yang digunakan untuk clean up lumpur bor setelah keluar dari lubang bor. Fungsi utama dari peralatan ini adalah untuk membersihkan lumpur dari cutting dan gas yang terikut. Ada dua cara untuk memisahkan cutting dan gas, yaitu satu, menggunakan metode gravitasi di mana lumpur yang telah terpakai dialirkan melalui cell shaker dan settling tank. Yang kedua yaitu secara mekanik, di mana peralatan-peralatan khusus yang dipasang pada mud pit dapat memisahkan cutting dengan gas. Peralatan pada conditioning area terbagi menjadi 5, yaitu cell shaker, degasser, descender, desilter, dan mud cleaner. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan-peralatan pada conditioning area. Yang pertama itu cell shaker. Cell shaker itu merupakan peralatan yang memiliki ayakan mekanis dan bekerja dengan cara digetarkan, yang bertugas menyaring padatan atau cutting dari lumpur pengeboran yang keluar dari dalam lubang pengeboran. Alat ini memisahkan dan membuang serbuk bor yang berukuran lebih besar dari lubang saringan dan serbuk. Jadi yang kedua itu degasser. Degasser ini mempunyai tugas utama adalah untuk mengeluarkan gas-gas dari dalam cairan lumpur pengeboran secara terus-menerus. Pembuangan gas ini biasanya ditempatkan di atas tangki lumpur. Alat ini harus dinyalakan pada saat pengeboran berada pada zona yang banyak mengandung gas dan juga pada terjadinya kick. Yang ketiga, descender, merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan partikel padatan
lebih besar dari 30-60 mikron yang ikut tersirkulasi bersama lumpur pengeboran atau ukuran pasir. Yang keempat, desilter. Desilter merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan partikel padatan lebih besar dari 15-30 mikron yang ikut tersirkulasi bersama lumpur pengeboran. Saat penambahan barit, harus dimatikan agar barit yang sedang digunakan tidak ikut terpisahkan. Yang kelima itu mud cleaners. Mud cleaners merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan padatan lebih besar dari 74 mikron yang ikut tersirkulasi bersama lumpur pengeboran pada Whitehead Mud System. Jadi sekian dari saya. Kalau ada salah kata ataupun pengucapan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.